Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Resim Putra Marcelino. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja saya mengenai larutan penyangga yang ada di dalam tubuh dan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu bahwa larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang memiliki fungsi untuk menjaga pH agar tetap konstan. Jadi dia tidak basah maupun tidak asam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja larutan penyangga yang ada di dalam tubuh. Nah, yang pertama yaitu menjaga pH darah. Kenapa darah memerlukan larutan penyangga? Karena apabila darah bersifat asam ataupun basah, nanti darah tersebut akan mengalami gangguan seperti erosi dalam jaringan maupun terhambatnya fungsi protein dalam darah. Nah, jadi larutan penyangga dalam pH darah itu ada H2CO3 ditambah H2O akan menghasilkan reaksi HCO3- ditambah H3O+. Nah, jadi H2CO3 ini adalah asam karbonat. Nah, jadi asam karbonat ini merupakan satu-satunya gas yang diekskresikan oleh paru-paru. Nah, sedangkan H2O ini sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing. HCO3- ini adalah bikarbonat. Jadi bikarbonat dalam darah itu fungsinya untuk menjaga pH darah agar tetap konstan. Nah, H3O+ yang dalam darah ini juga memiliki fungsi untuk menjaga pH dalam darah agar tetap konstan. Namun, nanti dia akan diekskresikan oleh ginjal. Nah, fungsi ginjal di sini dia berfungsi untuk menjaga konsentrasi H3O+ agar tidak kebanyakan. Jadi, sisa-sisa pembuangan H3O+ akan dibawa lewat urin. Makanya urin memiliki pH sekitar 4,8 sampai 7,0. Nah, apabila larutan penyangga dalam darah bereaksi dengan H+, maka H+ ditambah HCO3- akan menimbulkan reaksi H2CO3. Akhirnya menimbulkan reaksi lagi CO2 ditambah H2O. Nah, CO2 ini akan dibuang melalui saluran pernafasan. Sedangkan yang apabila larutan penyangga dalam darah terkena OH-, maka OH- ditambah H2CO3 bereaksi menjadi HCO3- ditambah aku lupa ditambah apa ya, bangke, H2O cu, dah lanjut lagi, 1, 2, 3 ditambah H2O. Nah, dan sekarang kita udah berada di tempat yang berbeda, dan poin yang kedua yaitu menjaga pH air liur. Kenapa kita harus menjaga pH air liur? Seperti yang kita tahu bahwa kisaran pH konstan di air liur yaitu sekitar 6,2 sampai 7,8. Nah, apabila air liur kita terlalu asam ataupun terlalu basah, maka gigi kita itu makin lama itu akan rontok, bahkan bisa ke terkikis gitu. Nah, larutan penyangga yang ada di dalam air liur itu ada H2PO4- dan HPO42-. Nah, apabila pH air liur terdapat ion H+ atau asam, maka reaksinya akan menjadi H+ ditambah HPO42-, maka akan menimbulkan reaksi H2PO4-. Sedangkan apabila dia direaksikan oleh basa atau OH-, maka akan ditambah menjadi H2PO4- dan akan tereaksi menjadi HPO42- ditambah H2O.
Nah, yang ketiga itu ada menghindari perubahan drastis asam atau basa yang ada di lambung. Nah, larutan penyangga yang ada di lambung itu ada HCO3- dengan H2CO3-. Nah, yang ketiga yaitu menghindari perubahan drastis asam atau basa yang ada di lambung. Nah, seperti yang kita tahu bahwa larutan penyangga buffer yang ada di lambung yaitu HCO3- dengan CO32-. Nah, apabila ada perubahan asam basa drastis dari lambung, nah apabila dia perubahannya dari asam, maka jadi H plus ditambah CO32- menimbulkan reaksi HCO3-. Dan apabila dia bertemu dengan basa, maka OH- ditambah HCO3- akan menghasilkan CO3 ditambah H2O. Nah, setelah saya jelaskan mengenai fungsi dan cara kerja larutan penyangga yang dalam tubuh, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara kerja larutan penyangga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu mengontrol pH aktif pada obat tetes air mata yang larutan penyangganya yaitu H3BO3. Nah, ternyata larutan penyangga dalam obat tetes mata itu ada dua. Yang pertama yaitu H3BO3 dan yang kedua yaitu H2BO3-. Nah, apabila dia direaksikan dengan asam, maka H plus ditambah H2BO3- akan tereaksi menjadi H3BO3. Apabila dia direaksikan dengan basa, berarti dia menjadi H2O ditambah H3BO3 akan tereaksi menjadi H2BO3- ditambah H2O. Nah, yang kedua dan yang terakhir yaitu menetralkan pH limbah industri. Nah, kenapa limbah industri itu pH-nya perlu dinetralkan? Agar lingkungannya tidak tercemar di saat kita membuang suatu limbah. Jadi pH limbah industri itu juga memberi suatu komponen yang sangat bermanfaat gitu bagi lingkungan. Jadi selagi kita tidak mencemarkan lingkungan kita dengan pH yang tidak konstan, sebaiknya kita menetralkan pH agar lingkungan kita tidak terganggu. Sekian dari saya, terima kasih.